Halo semua, perkenalkan nama saya Christian Pani dengan NIM B118474 kelas F, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan materi Sengketa Tata Usaha Negara. Selamat menyaksikan. Membahas tentang sengketa tata usaha negara. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Nah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal 1 angka 9 menentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan, putusan yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara atau tidak dapat disengketakan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 2 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. B. Keputusan tata usaha negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. D. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain dalam hukum pidana. E. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara nasional Indonesia atau yang disebut dengan TNI. G. Keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara merupakan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Tanpa keputusan tata usaha negara sengketa tidak akan timbul. Sehingga konsep yang menimbulkan sengketa menjadi titik sentral kewenangan peradilan tata usaha negara dan mengenai kewenangan peradilan dan konsep keputusan tata usaha negara ini akan dibahas tersendiri. Kemudian, dalam pasal 3 menentukan bahwa meskipun tidak ada keputusan tata usaha negara, maka jika itu menjadi kewajiban untuk menerbitkan keputusan itu, maka hal itu sama dengan menolak menerbitkan keputusan tata usaha negara. Selengkapnya, pasal tersebut menentukan, pasal yang pertama, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disarankan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang terakhir, pasal yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan penolakan. Nah, itu dia tadi
materi tentang sengketa tata usaha negara. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan Anda bisa mempelajarinya dalam materi ini tersebut. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like dan komen, sertakan subscribe video saya ini, dan jangan lupa bagikan video saya ini di sosial media Anda. Saya akhiri dengan selamat sore dan sampai jumpa.